Sudah banyak orang yang pergi ke sana hanya untuk mengantarkan nyawa. Ini peta ekspedisi itu. Ita Haidar. Usahakan Sujono menemuiku. Kenapa baru sekarang ini aku menyadari? Aku mati sekarang. Matilah! Kau pasti datang padaku. Cerita bersetting di rimba pedalaman. Terlihat beberapa perawan rimba akan mandi di sebuah air terjun yang cukup deras. Saat menikmati kesegaran air tersebut, tiba-tiba muncul seekor buaya mendekat. Namun saat bersamaan, datang gadis rimba lainnya yang langsung terjun ke dalam air dan berjibaku dengan buaya besar tersebut. Para perawan rimba ini pun menganggap gadis penolongnya adalah dewa. Nyatanya, ia adalah Jelita, gadis rimba yang hidup seorang diri. Teman, Jelita itu aku. Jelita kemudian dibawa menemui pimpinan suku rimba ini. Semula gadis ini akan dinobatkan sebagai Ratu Rimba oleh Mauri, sang pemimpin tersebut. Namun ditentang oleh Empu Karto, sang penasehat sekaligus dukun sihir ini. Ia bekerja sama dengan Panglima Perang Suto dan orang-orang dari suku kanibal untuk memberontak. Jelita, adio sampu. Makiahaye. Una palagi anu manusia. Idahlah kuluma. Empu Karto dengan ilmunya menewaskan Putri Mauri. Mereka pun langsung menyerang para suku perawan rimba ini tanpa ampun, termasuk Suto yang berhadapan dengan Mauri. Jelita tak tinggal diam, ia turut membantu suku Mauri dengan kemahirannya berkelahi. Kepala suku Mauri ini dengan gigih dan sigap mencoba mempertahankan kekuasaannya. Terjadilah perkelahian seru yang memakan korban jiwa. Jelita bersama Mauri bahu-membahu melawan orang-orang dari suku kanibal tersebut. Suto berhasil melukai Mauri. Pimpinan kepala suku ini tak berdaya, terkena hantaman dari panglima perangnya sendiri. Suto lalu menyeretnya hingga bibir jurang, lalu ia menghempaskan tubuh Mauri ini. Beruntung, sang kepala suku tersebut masih bisa bangkit dan menyelamatkan diri. Di atas bukit, nampak Jelita juga berusaha melarikan diri dari para pengejarnya. Sementara itu, jauh di kota metropolitan Jakarta, di sebuah ruangan kampus, nampak Profesor Seno sedang menjelaskan keberadaan sebuah pulau kecil di antara benua Asia dan Australia di hadapan para mahasiswa antropolog, yaitu Haidar, Sujono, Larasati, Mat Solar, dan Maya yang juga seorang fotografer. Kelima orang ini berniat mengadakan penelitian di pulau terpencil tersebut, dan kebetulan Profesor Seno pernah ke sana dan ia juga memiliki peta tersebut. Kapan kami dapat memperoleh peta rimba Pulau Misteri itu? Pada saat kalian akan berangkat. Terima kasih, Profesor.
Di tempat lain, kawanan penjahat yang dipimpin oleh Doris dan Tomo juga berniat menuju pulau tersebut untuk mencari emas-emas itu. Mereka berencana untuk merebut paksa peta pulau dari tangan sang profesor. Singkat cerita, mereka menyatroni peneliti tersebut dan menghajar habis-habisan. Serahkan peta ekspedisi yang saya maksud. Bicara! Berikan kunci lembar itu. Larasati, jangan. Jangan! Larasati kemudian mengambil kotak berisi peta tersebut, lalu menghajar para Bugundal ini dan berusaha melarikan diri menuju tempat kawan-kawannya yang lain. Doris yang datang menghadang langsung dibuatnya terhempas. Di dalam, Profesor Seno tewas diterjang oleh timah panas. Larasati berlari menuju ke tempat Haidar yang sedang berkumpul, namun kawanan Doris menabrakkan mobilnya. Larasati! Para mahasiswa ini pun tak mau menyerah. Mereka berusaha melawan dan mempertahankan peta pulau tersebut. Terjadilah baku hantam yang seru, saling serang dan menghancurkan perabotan di ruangan tersebut. Haidar CS berusaha melarikan diri dengan sebuah sedan. Melihat hal tersebut, kawanan ini pun lalu mengejarnya. Kali ini aksi kebut-kebutan terjadi di jalanan. Di sisi lain, nampak juga rombongan pengantin Betawi dengan beberapa delman. Satu mobil kawanan Doris langsung menghantam delman di depannya, lalu menerjang tembok dan meledak dahsyat. Haidar bersama teman-temannya sampai juga di Halim. Sebuah pesawat charteran sudah standby menunggu. Mereka pun segera take off menuju ke sebuah pulau yang dekat dengan pulau misterius yang akan mereka teliti. Kita sudah meninggalkan Jakarta. Selamat tinggal Jakarta. Setelah menempuh perjalanan panjang, pesawat pun mendarat di sebuah pulau kecil untuk menemui seseorang bernama Bunian. Dia adalah pemburu tua, sahabat dari Profesor Seno yang dulu mengantarnya ke pulau misterius tersebut. Pak Bunyan? Ya. Setelah saling mengenalkan diri dan berdiskusi panjang lebar, mereka pun lalu bersama-sama menuju pulau yang akan dijadikan penelitian. Perahu-perahu kecil mereka berjuang mengarungi arus laut selatan. Di kejauhan nampak sebuah gunung yang mengelilingi pulau misterius tersebut. Mereka lalu menyusuri aliran sungai menuju hulu yang berada di rimba pedalaman. Namun naas, perahu mereka terhempas di air terjun yang cukup deras. Larasati hanyut, terpisah. Ia pun disergap oleh orang suku kanibal. Gadis ini berusaha merontak, namun ia tak berdaya. Tubuhnya pun dibopong ke sebuah tempat dan diikat terbalik di sebuah balok yang kokoh. Sementara itu, Haidar dan lainnya yang selamat berteduh di sebuah goa sembari menikmati kambing guling tanpa mengetahui bagaimana nasib Larasati. Di tempat lain, kawanan Doris CS menyusul. Mereka pun harus melewati medan yang terjal.
Namun kehadiran Doris ini diketahui oleh orang suku kanibal. Tomo yang panik langsung menembaknya. Suara letusan senjata tersebut memicu datangnya para suku kanibal yang lainnya. Orang-orang suku kanibal ini juga menemukan keberadaan Haidar CS. Mereka berusaha menembakinya untuk mengusirnya. Sementara itu, Doris CS kewalahan menghadapi manusia primitif ini. Tubuh mereka pun dibopong dan dibawa ke suatu tempat. Serangan mendadak dari suku kanibal membuat Haidar dan kawan-kawan kewalahan. Jelita datang untuk membantunya. Sujono dan Maya disergap dan dibawa pergi. Naas, Bunian terkena lemparan tombak yang menancap di tubuhnya. Para suku liar ini pun lalu pergi menjauh. Sementara itu, Doris CS, Sujono dan Maya berhasil ditawan oleh kawanan suku kanibal tersebut. Mereka pun lalu diikat di tiang. Tomo berusaha melawan semampunya, namun terjangan tanduk melukai bagian perutnya. Tomo pun dijadikan tumbal untuk para dewa. Tak hanya itu, tubuhnya pun menjadi santapan para suku kanibal ini. Sangat menjijikan. Malam harinya, Jelita dan Haidar menyusup. Mereka lalu membebaskan dua kawannya, termasuk Doris dan kedua anak buahnya itu. Mereka pun berhasil melarikan diri. Jelita juga bertemu satu orang dari suku Maori. Melihat tawanannya lepas, Empu Karto nampak marah. Mereka pun kembali mengejar para tawanannya tersebut. Satu persatu, Haidar berhasil melumpuhkannya. Ia juga berhasil menyelamatkan Sujono dari sebuah jebakan maut. Akhirnya mereka dapat kembali berkumpul di dalam goa yang dijadikan base camp ini sembari merawat Bunian. Jelita mengenali jam tangan Burian. Orang tua ini juga mengenali kalung yang dipakai gadis rimba tersebut. Mama. Tiba-tiba petir menggelegar. Jelita berjalan perlahan menatap langit malam. Ia pun teringat kejadian masa lalunya. Nyatanya, ia adalah anak Bunian. Kalung yang dipakainya adalah milik ibunya, istri dari Bunian. Pesawat pun menukik jatuh. Naas sang ibu tewas. Jelita terpisah sendirian dan selamat berkat pelampungnya. Jelita lalu bergegas menghampiri Bunian. Ia pun langsung memeluk ayahnya ini. Ita, anakku. Mama sedang tidur. Tak berselang lama, Bunian menghembuskan napas terakhirnya. Jelita nampak sangat sedih. Baru saja ia bertemu dengan sang ayah. Kini harus merelakan berpisah kembali. Di sini, tubuh Pak Ita terbaring. Beberapa saat kemudian, saat Maya sedang mandi di sungai, terlihat Sujono mengintainya. Pemuda ini nampak sange melihat keindahan tubuh dari Maya.
Jono pun lalu melepaskan pakaiannya dan menghampiri gadis tersebut. Untung Haidar datang tepat waktu dan langsung menghajar sobatnya ini. Keduanya pun berduel seru, saling baku hantam. Perkelahian tersebut dilihat oleh anak buah Doris. Ada petunjukan bagus. Usahakan Sujono menemuiku. Kedua sobat ini pun masih terus saling serang. Jelita yang melihatnya lalu membawa pergi Haidar. Hadangan kaki Doris membuat Jelita terjatuh. Doris berusaha merayu Haidar yang membuat Jelita agak cemburu dan marah. Kedua gadis cantik ini pun akhirnya terlibat perkelahian, saling jambak rambut dan bergulingan. Di sisi lain, nampak kemunculan harimau belang besar. Jelita berhasil membuat Doris tersudut. Gadis kota itu pun menembakkan sebuah senjata rahasia, lalu kabur pergi. Sementara itu di goa, Sujono terus saja merayu dan mendesak Maya agar mau bersamanya untuk mencari emas yang tersembunyi di pulau ini. Kita bisa menjadi partner yang saling menguntungkan. Sujono pun lalu menunjukkan kepada Maya perihal kemesraan antara Haidar dan Jelita. Coba lihat, kau lihat sendiri apa yang mereka lakukan. Beberapa waktu kemudian, Sujono dihampiri kedua anak buah Doris dan membawanya ke tempat persembunyian mereka. Halo, kau pasti datang padaku. Doris pun lalu merayu Sujono agar mau berkongsi dengannya untuk mencari lokasi di mana emas itu berada. Bahkan, ia pun menawarkan dirinya kepada Sujono. Harta karun yang kita dapat hanya milik kita berdua. Sementara itu, Jelita menemui beberapa orang suku Maori yang tersisa. Mereka berniat perang melawan suku kanibal. Singkat cerita, kedua suku pedalaman ini pun terlibat bentrok. Para wanita-wanita seksi ini pun berjibaku sengit melawan suku primitif. Di dalam goa, Sujono dan Doris menyatroni Haidar. Mereka menawan Maya agar Haidar mau menyerahkan peta milik Profesor Seno. Peta itu sudah kubakar. Bunuhlah aku. Cerdik kau. Tiba-tiba Maya menghentak dan melepaskan dirinya. Haidar pun kembali berduel melawan Yono. Mereka pun saling baku hantam. Saat yang sama, suku kanibal datang. Mau tak mau, kedua sobat ini pun kembali bersatu untuk melawan musuh yang nyata. Maya pun ikut menerjang Doris, namun naas, anak buahnya membuat Doris tersebut tewas mengenaskan. Kenapa kau bunuh Doris? Aku tidak sengaja. Jelita datang membantu Mat Solar, namun pemuda kocak ini terkena anak panah. Sujono yang pergi meninggalkan perkelahian lalu memasuki sebuah goa yang lain. Nyatanya, ia berhasil menemukan bongkahan emas yang menyatu di dinding goa. Pemuda ini nampak hilang kewarasannya. Ia menyiumi batu berselimut emas tersebut. Namun tiba-tiba batu besar menghantamnya. Panglima suku kanibal menghajar Sujono. Jelita datang membantu. Tiba-tiba Empu Karto juga muncul bersamaan. Tak lama Haidar juga datang dan mencoba menyadarkan Sujono yang sudah tidak waras ini. Akhirnya Ratu Mauri muncul kembali dan langsung bertemu dengan Empu Karto, sang pengkhianat tersebut. Keduanya pun beradu kesaktian ilmu tingkat tinggi hingga membuat goa yang berada di dalam gunung ini meletus hebat.
Sujono yang tak mau pergi lalu dililit oleh ular besar di goa ini. Sementara itu Mori dan Empu Karto yang beradu ilmu hingga tubuh mereka pun hancur bersamaan dengan ledakan besar. Tubuh Haidar terhempas, jelita berlari mencari pemuda tersebut yang tak sadarkan diri. Gadis rimba ini pun lalu berusaha menyadarkan Haidar. Pemuda ini terbangun, mereka pun saling tatap dan kemudian berpelukan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.